Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan part 2 dari video live trade kita pada pair GBP USD hari ini. Oke, sebelum kita mulai, apa yang perlu saya sampaikan pada rekan-rekan sekalian supaya tidak salah paham ya, ataupun tidak kebingungan. Sebelum rekan-rekan untuk menonton video ini, sebaiknya lihat terlebih dahulu video untuk part satunya supaya paham penjelasan saya pada video yang kedua ini, karena ini bagian dari kelanjutan dari video pertama. Oke, kita mulai. Jadi tadi kita telah dapat entry ya di peluang sini seperti yang saya jelaskan ya, di area demand yang clear ataupun setup yang lemah ini tadi. Nah, dan alhasil ialah dia stop loss. Oke. Namun apa pembelajaran yang dapat kita pelajari, kita ambil dari sini? Yang pertama ingin saya sampaikan, satu kelemahan ya. Ingat, bukan kesalahan. Kalau kesalahan berarti kita tidak menggunakan SOP. Tapi ini adalah kelemahan. Kenapa saya katakan kelemahan? Ya, di sini kita sudah saya jelaskan tadi adanya BMS buy. Sorry, ini warna merah ya. Sebenarnya warna biru maksudnya menjelaskan untuk BMS buy. Nah, di sini telah ada BMS buy tadi. Price baru merespon ya, sangat lama. Itu salah satu indikasi kelemahan dari setup ini. Yang kedua, kelemahannya itu ialah demand ini telah clear sebelumnya. Oke? Itu satu kelemahannya. Namun memang direspon dia karena di time frame M5 dan M1 ada imbalance ya, yang perlu di rebalance, dan ada price demand yang perlu dia clearkan. Nah, dia respon di sini, dia naik lalu dia turun. Oke? Kenapa tak sampai di sini? Nah, di sini saya jelaskan. Berdasarkan SOP yang saya gunakan, yaitu mencari BMS. Ya, tadi kita sudah dapat BMS. Yang kedua, kita menunggu di area re-entry kita, yaitu di demand pada M15. Nah, sekarang kenapa market hanya naik di area sini? Nah, alasannya perlu diingat, sebelum kita membuat ya, selain kelemahan tadi yang tolong dicatat bagi yang susah untuk mengingat, silakan dicatat poin-poin penting dari penjelasan saya itu. Tadi telah terbentuk sebelum price masuk ke zona ini, telah terbentuk BMS. Oke. Intinya bias dari M15 pada hari ini GBP USD adalah biasnya adalah sell ataupun trennya sell. Oke. Nah, terkonfirmasi ini adanya struktur. Nah, sekarang kenapa naiknya hanya sampai di area sini? Alasannya ialah karena adanya imbalance yang perlu di rebalance. Oke, nampak antara ini ada kekosongan. Setiap kekosongan mesti akan diisi nantinya. Setiap imbalance akan dilakukan rebalance nantinya. Oke. Nah, sekarang tadi sudah saya jelaskan juga di sini ada setup di sini. Oke. Ada setup tapi tak pun cantik. Seperti yang saya katakan, tidak adanya imbalance, tidak adanya liquidity di time frame kecil, imbalance pun juga di M5, di M1, karena kita pakai konfirmasi dengan 3 time frame. Time frame pertama arah ya, WMS, time frame kedua yang lainnya. Nah, sekarang kenapa kita tidak ambil peluang di sini selain melemah? Adalah fokus utama kita adalah mencari BMS terlebih dahulu. Itu SOP kita, ingat. Struktur BMS, konfirmasi lower low high high. Kondisi ini yang terbentuk lower low
atau clean breakout. Nah, setelah ada ini, inilah peluang tempat kita masuk. Nah, tadi di saat saya tinggal, ya, setelah saya upload video, saya tidak pantau lagi, ya, tidak saya fokus untuk melihat market lagi. Dan ketika saya kembali setelah sholat asar, saya lihat ternyata batal dan SL saya dijemput. Ingat, jangan salahkan setup, ya. Selagi kita punya alasan untuk entry, kita boleh masuk dengan kalkulasi risk kita harus lebih kecil daripada reward. Reward harus lebih besar daripada risk. Itu yang terpenting. Oke, nah sekarang saya beri tips. Kenapa lebih baik kita mencari setup yang seperti ini, ya. Setelah kita melihat bias, carilah setup ketika terjadinya BMS, ya. BMS adalah arah, ya, direction, sebagai pertanda untuk kita mencari setup setelahnya. Oke. Nah, di sini tentu BMS di sini, oke, yang berlaku. So, tempat kita entry adalah di area sini ketika di retest. Oke. Itu poin untuk SOP kita. Nah, kenapa tidak entry di sini, Mas? Ya, bukan menunggunya di sini. Kenapa kita tidak entry di sini tadi lebih awal? Karena kan ini kalau ditengok di M5, M1, seri H1 atau M30 ini mungkin re-entry nih. Re-entry sell. Oke, sekarang kembali kita kepada fokus awal kita adalah BMS. Kita mencari BMS atau clean breakout, ya, atau lower low. Di sini tidak ada lower low yang dia bentuk. Oke. Kalau kita lihat dari jauh pun ada di sini, ya, support yang dia pecahkan, ya. Support yang dia pecahkan di sini boleh sebenarnya kita ambil di area sini. Tapi kenapa di area sini saya katakan lemah tadi? Ya, di video 1 sudah saya jelaskan di area sini. Namun kalau memang mumpuni, ya, silakan ambil. Oke, sekarang saya ulangi lagi untuk kita ambil entry di sini. Oke? Karena kita ambil BMS yang dari sini. Oke? Yang dari kiri ini tadi. Oke. Yang jelas kita udah nampak bias. Nah, sekarang kita lihat ini tentu kalau entry kita di sini bukan berdasarkan BMS, maksudnya tentu berdasarkan BBME. Karena kalau secara SOP, kalau kita fokus pada BMS ini ialah kita menemukan BMS di sini tentu zona entry kita ketika dia retest ini ke atas. Itu yang kita cari, ya. Nah, jadi ini SOP kita entry adalah SOP menggunakan SND ataupun SOP 2. Nah, kalau kita entry di sini meskipun ada BMS di sini, tentu ini adalah area re-entry dari Baik, kita lanjut. Tentu kalau kita entry di sini, ya, di kawasan ini, ya, karena ada BMS kita nengok di sini, clean breakout di sini, ya, low di sebelumnya ini telah di break oleh ini, tentu itu adalah konfirmasi. Namun kalau kita naik ke H1 itu adalah re-entry. Nampak? Re-entry ataupun di M30. Nah, ini dia re-entry. Oke, sekarang kita balik ke M15. M15, kalau kita mau entry di sana, silakan lihat ini ada engulfing sell, ya. Engulfing sell. Ingat pertama kita ada BMS dan re-entry dari BBMA. Oke. Sekarang kita turun ke time frame kedua, di sini saya telah menandakan area kita menunggu.
Oke, yaitu demand zone pada M5. Nah, ketika di M5 kita sudah nampak di sini adanya imbalance. Oke. Nah, turun kita ke M1, time frame ketiganya. Di time frame ketiga pun di sini ada supply. Tapi dia telah clear. Nah, kenapa dia tidak jemput ke area sini baru turun? Alasannya satu. Karena telah di-clearkan oleh price yang ini. Yang kedua, alasannya adalah di M1 tidak ada imbalance lagi, nampak? Demand ini telah di-clearkan. Demand ini telah di-clearkan. Oke, intinya tidak ada imbalance lagi. Oke. Nah, di sini ada imbalance. Masuk dia, clear. Nah, naik dia di sini ialah tujuannya untuk melakukan rebalance pada imbalance di M5 tadi. Saya tandakan supaya lebih mudah teman-teman nampak. Naik kita ke M5. Oke, nampak? Shadow ini di M5. Itu yang dia clearkan. Dia nge-clearkan imbalance. Ya, rebalance. Nah, ini dia. Pak, clear. Kalau mau entry di sana, intinya berarti kita hanya dapat ambil di supply di time frame M5. Silakan kalau mau ambil di sana. Oke. Kalau saya pribadi lebih suka sampai dia ke M1. Kalau ada imbalance di M1, karena ini di imbalance di M1 tidak ada, yang hanya ada di M5, boleh entry asal SL-nya di atas sini. Oke, maksimal di atas sini. Di atas supply di M15 tadi. Boleh entry di sini. Oke, itu dia risk yang kita dapatkan. Kalau untuk take profit, tentu take profit kita adalah di swing low-nya di sini. Oke, tentu di area sini. Pas di sini ada demand zone. Sekarang kita hitung risk reward ratio kita. Oke, fokus pada di atas ya. Kiri atas. Kalau kita TP di sini dapat 21 pip. Tentu risk kita tadi nampak di atas sini aja kisaran 7 sampai 8 pip. Nah, inilah mengapa saya agak jarang mengambil setup yang seperti ini, karena risk dia melebihi 5 pip. Kebiasaannya kalau untuk GU ini saya akan ngambil SL maksimal itu 6. Tapi terpulang kepada MM. Yang jelas ini adalah risk reward ratio-nya lebih besar reward. Ya, kita anggap 7. Kita anggap aja 7 SL-nya, risk-nya. Take profit wajib kita kisaran 20. Tentu kita dapat perbandingan 1:2 ataupun lebih. 1:2 lebih sedikit. Oke. Itu dia risk reward. Masuk. Silakan ambil. Boleh teman-teman ambil dan kalkulasikan risknya. Nah, kalau saya lebih prepare, lebih senang ya ngambil setup yang di sini. Oke, sekarang kita lihat. Di M15 terjadi clean breakout. Oke, terjadi clean breakout. Oke, dekat intinya dia. Nah, kenapa dia tidak di sini dia masuk? Kenapa hanya sampai di sini? Ya, salah satu alasan tadi yang saya jelaskan di sini tadi, adanya imbalance di sini. Di area sini tidak ada imbalance. Itu alasan dia kenapa tidak naik di area sampai di area sana. Yang kedua, untuk yang terkonfirmasinya ya di area sini untuk dapat kita entry di sini ya, selain adanya re-entry dari BBMA, saya lebih senang menunggu nih engulfing lagi. Nah, itulah kuncinya kita. Setelah ada BMS, cari penyokong lain. Yang jelas ada BMS, ada break structure ya, dan ada engulfing. Karena engulfing di sini lebih dulu terbentuk ya, tidak menjemput
engulfing yang di sini dikarenakan imbalance di sini adanya di sini bukan di sini. Itu alasan dia kenapa dia tidak naik sampai sana. Oke. Sedangkan di M5 pun tadi setelah kita analisa telah di-clearkan imbalance di area situ. Kita lihat lagi untuk membuktikan. Oke. Nampak? Di sini kita melihat tidak ada lagi imbalance. Nampak? Ini pun telah di-clearkan sama ini. Nih loh ini. Tidak ada lagi imbalance di area atas sana. Itulah kenapa dia tidak naik. Sedangkan di M5 dia ada imbalance di kawasan sini. Itu yang dia clearkan. Dan secara supply and demand lagi di sini ada base yang dia retest. Oke, kita tidak ambil base di M5 itu, boleh sebagai penandaan saja area mana yang menjadi ketahanan atau penahan dari market untuk naik. Oke. Pemahaman imbalance ini sangat penting. Itulah saya katakan imbalance liquidity ya. FDZ, FEZ, BMS itu rekan-rekan harus kuasai. Oke, sekarang kita naik ke M15 dulu. Nah, di sini saya melihat adanya engulfing. Oke. Adanya engulfing. Point entry kita nanti di sini. Itulah setelah dia jemput entry point kita dan terjun setelah itu. Nah, sekarang pertanyaannya, Mas, tadi kan ada selain ada imbalance di sini ada supply zone atau base juga di M5-nya. Kenapa enggak entry di sini aja, Mas? Boleh entry sana. Itu adalah kategori entry 1 kita ataupun risk entry. Nah, entry yang kita cari, yang saya lebih suka itu entry yang berquality. Tentu kalau kita awal entry di sini, SL kita di atas sini. Oke? Tapi kalau kita entry di sini yang terkonfirmasi, SL kita di atas supply ini karena kita acuan di supply ini nantinya. Ya, engulfing nih 2 batang candle, ini yang menjadi candlestick FEZ-nya. Oke, ketika CS ini break ya, close, terkonfirmasilah adanya engulfing. Nah, kenapa saya katakan lebih cantik kita mencari imbalance kalau ada di M15. Ini contoh. Ini setup yang seperti ini biasanya saya akan henjuk nih. Ada kekosongan ketika dia membuat engulfing atau FEZ. Itulah kenapa shadow ini naik untuk merebalance. Paham? Inilah cara-cara yang sangat saya bilang presisi lah untuk kita mengawal pergerakan market. Oke, intinya sekarang kita tandakan ketika CS yang kedua engulfing ini close, terkonfirmasilah terbentuknya FEZ, kita langsung tandakan hal ataupun kotak ini. Nah, sekarang kita mulai turun ke M5. Kita cari di M5. Yaitu supply juga di dalam kawasan supply di M15. Di sini saya menemukan adanya supply. Oke? Ada supply. Di sini. Tapi tidak ada imbalance di area sana. Namun di sini ya nggak hampir jauh, di sini ada imbalance. Itu isyarat untuk kita. Oke? Isyarat di dalam kawasan imbalance ataupun engulfing ataupun supply di M15. Di M5 ada engulfing dan ada imbalance. Satu kunci. 2 di M15 kita dapat, M5 kita dapat. Sangat power. Sekarang kita turun ke M1, kita lihat. Nah, di M1 oke, di M1 kita melihat ada press. Ingat, kita bermain sebaiknya itu di area yang press. Maka saya buat FEZ press supply zone, FDZ press demand zone. CDZ boleh kita pakai seperti yang saya katakan sebelumnya, namun dia mempunyai win ratio dia hanya 50-50. Oke? Tapi kalau press dia wajib. Nah, sangat strong gitu loh. Nah, sekarang selain kita dapat dan saya tandakan itu area supply zone yang press, di sini coba perhatikan. Kalau kita besarkan candlestick yang naik ini, dia meninggalkan sedikit imbalance di sini.
pada M1 itu. Itulah yang dia clearkan di area sana. Nah, makanya dengan contoh seperti ini saya lebih senang ambil di M1 yang seperti ini. Ketika semuanya menyatakan bagus, itu yang saya ambil. Bukan berarti yang sebelumnya itu tadi yang saya jelaskan tidak bagus, boleh, tapi kita mesti kawal. Biasanya kalau yang seperti itu saya boleh ambil, namun saya tidak akan entry dengan banyak layer ataupun entry dengan lot yang besar. Tapi dengan kondisi yang seperti ini saya akan ambil entry lot yang besar ataupun entry layer. Saya akan biasa entry di sini. Ya, ketika dia sentuh ini. SL sama lagi maksimum ketika break supply di M15 tadi. Sekarang untuk TP-nya di mana? TP seperti biasa, TP wajib kita ataupun TP 80% kita itu di area swing low dari M15 tadi. Sekarang kita lihat dulu ke M15. Benar nggak di bawah itu swing low-nya? Nah, sekarang lihat. Sebelum market membuat retest di area sini, ketika dia break ini terbentuk BMS di sini, swing low dia di sini. Maka zona TP kita coba saya tandakan lagi di M1 tadi supaya teman-teman benar-benar paham. Coba perhatikan. Nih, saya bilang di sini ada nih. Untuk TP 80% kita TP 1 ataupun TP wajib. Sekarang kita balik ke M15. Nampak? Itu dia swing low-nya. Nah, sekarang kita hitung. Perhatikan, saya ambil lagi. Kita letakkan di sini. Oke. Ujungnya kita letakkan di supply di M1 tadi. SL kita di atas sini. Coba perhatikan. Hanya 6 pips, ya. 5 pips sampai 6 pips. Sedangkan TP kita, ya, supply sini 20 pips. Nampak risk reward rasio kita. TP 80%. Oke. Nah, perjalanan yang dia tengok, yang dia berikan seperti ini. Nampak? Kalau seandainya kita tidak cut profit 80% ataupun di TP1, kita hanya pasang SL karena kita menganalisa masih jauh ataupun kita kawal, tentu kita masih dapat kantong 54 pip. Oke. Intinya carilah setup yang risknya yang paling rendah itu, dan konfirmasi setup itu akan paling banyak yang kita dapatkan. Itu yang perlu teman-teman latih. Nah, sekarang kita lanjut ya. Sedikit lagi sobat saya jelaskan di sini ya. Mengenai tadi yang ada supply zone, saya tandakan biar lebih jelas. Ya, di sini kan kita nampak supply zone, itu pun masih clear ya. Ketika dia break nih. Oke, biar nggak membingungkan saya pakai horizontal line aja. Saya tandakan, letak di atas satu. Ya, letak lagi di atas satu, di bawah satu. Oke, ini dia. Candlestick buy ini yang kita tanda sebagai supply zone ataupun FBZ, price base become supply zone. Oke, lebih mudahnya supply, yang lebih mudahnya lagi base. Oke, kalau kita entry di sini ya, ini adalah kategori risk entry. Meskipun ada imbalance yang kita pakai di M15 tadi, itu kategori risk entry. Memang kalau kita dapat entry ini dan dia jalan ke bawah, kita dapat entry pucuk. SL kita di atas sini. Selagi itu masuk kalkulasi risk untuk teman-teman, silakan. Oke. Ini yang saya jelaskan bagaimana saya melakukan trading setiap harinya. Oke. Dan M15 adalah time frame acuan saya. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, di sini kenapa saya tidak mengambil entry di sini? Kenapa saya lebih prefer ambil entry yang terkonfirmasi? Ya, selain di sini struktur pun terbentuk sebagai konfirmasi bahwasanya ini direspon sama setup dan dia turun. Oke. Biasanya kalau kita entry di sini jarang itu setup
ya menurut pengalaman saya jarang setup itu akan fail. Kalaupun ada fail itu satu. Dalam bulan ini saja saya entry hanya fail 2 kali. Nanti saya tunjukkan. Fail 2 kali tapi saya tidak lukis, namun yang win-winnya ada yang saya lukis, nanti saya bagikan. Saya tengokkan. Oke. Makanya lebih fokuslah kepada bagaimana entry dengan risiko yang rendah, dengan reward yang besar. Oke. Itu yang sangat-sangat saya rekomendasikan dan saya anjurkan untuk teman-teman ataupun student-student yang join ke kelas saya. Oke, kita bahkan yang ini. Nah, mengenai FAIR ya, saya sedikit cerita. Kalau saya pribadi lebih cenderung atau lebih merekomendasikan untuk menggunakan FAIR ya. Yang pertama itu GU. Yang kedua Euro USD. Yang ketiga Australian Dollar versus USD ataupun AUD USD ya. Saya hanya fokus pada 3 pair ini, tapi saya lebih sering di GU dan EU. Paling sering sekali itu di GU. Karena di GU ini ataupun GBP USD ini saya telah banyak melakukan backtest dan semua sudah saya buktikan. Hampir dalam sebulan itu setiap harinya itu ada setup. Dan yang batal itu bisa dikalkulasikan hanya 3 setup yang saya jumpakan batal. 3 setup. Bandingkan kalau dalam sebulan kita ada 20 hari 3 setup yang batal, kita masih ada win 17 setup. Nah, itulah mengapa saya katakan pada rekan-rekan sekalian, fokuslah kepada setup yang memberikan kita risiko yang kecil. Jangan profit dulu kita hitung. Kalau setiap profit kita itu selalu siap, tapi dengan risiko siap apa enggak? Itu dulu yang perlu rekan-rekan sekalian pahami. Oke, nah sekarang timbul pertanyaan. Seperti contoh student yang lain Pak Santos ya, atau yang bekerja yang lainnya. Mas, saya nggak bisa mas trading. Kalau Mas Iwan kan ambilnya di M15 nih. Sedangkan saya orangnya bekerja mas, ini mas. Saya sibuk nggak bisa mantau chart tiap hari. Nah, di sini saya jelaskan, kalau rekan-rekan yang sibuk bisanya entry ataupun mantau chart sehari sekali, bisa teman-teman menggunakan time frame HESPO dengan SOP yang sama. HESPO time frame utama mencari BMS ataupun struktur ya. HES1 time frame kedua, M15 time frame ketiga. Tentu karena kita ngambilnya di time frame lebih tinggi, tentu SL-nya lebih besar. Silakan teman-teman hitung terlebih dahulu ataupun backtest terlebih dahulu. Ingat, backtest itu sangat penting. Meskipun nanti dah saya tengokkan bagaimana saya membacktest ya. Meskipun saya telah lama menggunakan strategi ini ataupun udah lama di kepala saya atau udah di luar kepala lah semuanya, udah saya kuasai, tapi saya tetap melakukan backtest. Di saat saya santai, di saat Sabtu dan Minggu, itu waktu saya free saya gunakan untuk backtest, setup mana aja yang batal, mana aja yang valid. Karena kekuatan atau keuntungan kelebihan dari kita backtest itu sangat-sangat signifikan. Silakan rekan-rekan sekalian buktikan ya. Meskipun dah saya lihatkan nanti contoh di GU, nanti dah saya backtest, silakan lakukan backtest ulang. Di saat rekan-rekan melakukan backtest itulah mata kita akan terbuka, hati kita akan terbuka. Disitulah kepahaman itu datang. Oh begini, oh begini, oh begini. Makanya saya sangat anjurkan lakukan backtest terlebih dahulu. Contoh kayak Pak Santos tadi yang nggak bisa entry menggunakan M15, boleh di H4 time frame berapapun, yang jelas 3 time frame yang kita gunakan. Cari engulfing BMS di H4, cari engulfing di H4 itu filter seperti yang saya jelaskan ini tadi. Oke, intinya backtest terlebih dahulu. Saya udah kasih tahu pada rekan-rekan sekalian pair yang rekomendasi yang paling utama itu GBP USD, Euro USD, AUD USD. Oke, kenapa GU mas? Nah ini contoh lagi pertanyaan. Kenapa GU
yang menjadi fokus utama oleh Mas Iwan. Kenapa enggak IU? Pertama, GU dan IU ini adalah pair dengan pips ataupun spread yang sangat tipis. Sama-sama tipis. Bahkan lebih tipis IU. Nah, kenapa Mas Iwan lebih memilih kepada GU? Karena alasannya adalah kalau GU, saya ambil contoh. GU itu nilai VIP-nya lebih besar. Ya. Boleh teman-teman tes nanti ketika lihat setup di GU dan di IU, bandingkan. Ini ya, berdasarkan scalping. Setupnya itu lebih besar VIP-nya GU. Padahal saya sama-sama scalping. Memang dari segi SL atau post spread IU lebih rendah. Namun tidak jauh perbedaannya. Kalau di Tickmill ya. Nah, nampak. GU 3, IU 1, jarang dia naik sampai ke 3. Itu kelebihannya. Makanya itu enggak jauh perbedaan antara GU dan IU. Ya. Makanya saya lebih ambil GU. Nah, saya ambil deh contoh biar tidak bertanya-tanya lagi teman-teman semua. Ini kita udah hitung tadi jarak dari sini take profit kita ke sini ya, TP1 ataupun TP wajib kita ataupun TP 80% kita. Kita cari dulu deh di U untuk setup seperti itu. Ini dia saya lukis. Kita cari deh yang cantik yang benar-benar memberikan hasil. Saya udah ada lukis. Mana nih ada saya lukis. Nah, ini di sini. Oke, BMS di sini, BMS engulfing ya. Atau yang lebih cantik di sini. Nah, sekarang ke sini aja deh. Kalau ini rekan-rekan yang melihat ini mungkin kok nggak nampak seperti swing high swing low seperti yang di sini gitu. Ya enggak? Nah. Ya. Di sini yang di break, ya kan? Ini kok enggak, tapi kalau kita turun ke M5 dia itu nampak. Oke, nih dia yang oke. Tapi untuk yang lebih aman silahkan ambil dulu yang mudah-mudah dulu. Penting backtest jangan lupa. Oke, sekarang ini nih di M15 terjadi BMS ya, BMS imbalance dia tinggal di sini, cantik. Ada engulfing, cantik, sudah saya tandakan. Turun kita ke M5. Mana nih? Nah, nih. M5 ada engulfing. Ya. Ada demand zone, tapi tidak didukung. Di bawahnya ini ada imbalance. Satu tanda pelemahan, tapi di kawasan sini dia ada imbalance. So tidak berapa jauh. Kita ambil tandakan saja supply yang di area supply di M15 tadi. Nah, sekarang kita turun, nampak shadow tuh. Kita dapat tipis sekali. Sekarang turun kita ke M1. Kita lihat. Nampak nih vertical line. Sorry, horizontal line maksud saya. Nih nampak. Kenapa dia naik sampai sana? Karena di M1 itu ada supply zone. Nampak? Candlelight terakhir di break. Dan di sini dia ada imbalance. Nampak tuh, kekosongan terjadi di sini. Imbalance. Nah, itu yang dia rebalance ke atas. Nampak? Itulah konfirmasi antara time frame yang multi time frame yang kita lakukan. Ini kalau kita lihat ya, kita lihat di sinilah liquidity dia itu. Ini dia liquidity itu. Nih liquidity. Oke, ingat soalan liquidity simpelnya saya beritahu seperti ini. Liquidity itu dikatakan liquidity ialah di mana di situ banyak order yang ditinggalkan ataupun footprint yang ditinggalkan oleh big trader untuk menjebak trader
retail seperti SNR Trader, ya, SND Trader, support Narcissa Trader tadi. Nah, tentu ini adalah supply. Asumsi dari retail trader, ketika di sini naik dia akan entry. Ya, ketika dia break, ya, breakout trader dia ambil gini. Nah, inilah kawasan order ataupun footprint tempat big trader akan masuk. Nah, itulah kenapa dikatakan liquidity itu tadi. Untuk lebih jelas, tonton video saya sebelumnya, silakan ditonton supaya teman-teman tidak salah paham. Nah, yang jelas di sini tadi ada imbalance yang dia clearkan di situ, yang dia rebalance dan price supply zone yang dia clearkan di situ. Oke, kita udah tahu ya alasan kenapa market atau price naik sampai di kawasan sini. Cantik, kita dapat SL yang sangat tipis, naik ke 15. Kita perhatikan. Nih, tentu kita menampakkan BMS ya, BMS swing low-nya kan di sini nih. Ya. Tentu TP kita 80% TP wajib kita di sini. Oke, kita tandakan dulu. Ada enggak price demand zone untuk TP kita di temper kecilnya? Oke, di sini tidak terbentuk sebelum dia naik. Nah, nih di M5 ada nih salah satunya. Nih. Tuh. Cari lagi M1, ada lagi enggak? Terserah yang mana. Ini untuk TP wajib kita. Kalau ini udah di clear, oh udah clear. Oke, karena ini bermula dia naik ya. Ini bermula dia naik ya. Ini dari tes, ini udah clear, jangan ambil yang itu. Berarti yang kita ambil di sini. Ini pun clear juga nih, price juga nih. Nah, nampak? Berarti TP kita di sini. Entry kita di sini TP 80% ataupun TP1 ataupun TP wajib kita di situ, di demand itu. Sekarang kita hitung naik ke M15. Naik ke M15. Mana dia? Sorry, ini dia. Nah, Pak, ini dia. Ini entry kita. Sekarang kita hitung stop loss kita dulu, risk kita dulu. Nih, kita geser ini ke atas, maksimum dari supply zone di M15. Kita ambil arrow, kita letakkan di, kita entry di sini ya. Di M1 tadi di sini ya. Di sini kita entry tadi pas tipis tadi. Oke, untuk lebih mudah saya mau teman-teman semua atau student semua benar-benar bisa melakukan apa yang saya lakukan. Itu intinya. Kepahaman kita tuh sama. Itu yang saya harapkan. Oke. Nih, kita letakkan lagi deh ini di sini. Ini dia supply-nya. Ya. Entry point kita. Nih. Oke, supply-nya itu disentuh. Nah, sekarang kita balik ke M15. Pak, kita letak ekornya di situ dan kita tarik ke atas. Nah, itu dia. Kita letakkan nih di atas ini. Bayangkan, SL kita hanya 2 pip. Coba perhatikan di bagian kiri, di bawah pair Euro USD M15 ini, kiri atas. Coba perhatikan panah itu saya letakkan. SL kita 2 pip, 3 pip pun udah jauh di sini, nampak? 3 pip aja udah jauh di situ. Itulah SL paling low risk kita. Sedangkan TP kita ini sini tadi, nih pandang lagi di kiri atas, TP kita 32 pip. Bayangkan risk reward rasio kita. Oke, SL kita hanya 3 pip, sedangkan reward kita ya ataupun profit kita kisaran 30 pip.
ya. Ini sama halnya risk ratio kita, ya. Risk ratio kita sama dengan 1/30 ya. Nah, coba kita perhatikan. Saya juga hitung-hitungan ini agak lemah nih. Nih, kita hitung 32 pip bagi SL kita 3 pip. Nah, 1/10. Kita genapkan jadi 11, 1/11. Risk reward ratio yang kita dapatkan 1/11. Oke. Kalau kita lalu dapat entry ataupun setup yang berkualiti seperti ini, ya, berkualiti setup yang seperti ini, bayangkan SL kita hanya maksimal sampai 10 pip. Sedangkan di sini aja SL kita hanya 3 pip. Oke. Kalau kita seandainya hold, ada zone-zone lagi yang kita tanda nih, seperti saya tandain ini. Andainya kita masih hold, coba bayangkan. Bayangkan profit yang udah kita dapatkan sampai di demand ini M15 sebelah kiri 70 pip. Oke. Tapi ambil ETP wajib aja kita udah dapat 32 pip. Inilah setup akan saya handjout layer itu tadi. SL yang tipis. Itulah saya katakan pada rekan-rekan semua, lakukan dulu backtest, jangan malas backtest. Meskipun kalian udah saya jelaskan ini ataupun sebelumnya udah saya jelaskan, kalian paham, ya, kalian paham, oh kayak gini kok mudah kok, jangan anggap sepele, karena power dari backtest itu sangat-sangat ketara sekali. Lakukan backtest sebanyak mungkin, lakukan ulang kaji sebanyak mungkin, kalian akan dapatkan feel-nya. Jangan buru-buru ke forward test. Forward test itu baru kalian bisa lakukan ketika kalian telah memahami konsepnya itu tadi, bukan dari sekedar di kepala Anda, tapi berdasarkan dari dalam hati Anda. Anda udah paham semua konsepnya itu dengan Anda melakukan banyak backtest. Oke, silakan lakukan backtest lebih dahulu sebanyak-banyaknya. Jika ada kendala, jika ada kebingungan, silakan tanyakan saya. Nanti kita update. Oke. Untuk setup yang di time frame H4 untuk student-student yang nggak bisa pantau market setiap hari, silakan. Nah, sekarang saya bagi tips lagi deh untuk saya. Ya, bagaimana saya lakukan setiap hari. Contoh, karena saya ambil harian. Kalau dalam sehari itu saya udah dapat setup sekali, ya, saya stop untuk trading. Nah, jika setup saya yang pertama, contohnya anggap nih setup ya, jangan fokus, ya, jangan sampai hilang fokus. Anggap ini setup, gagal setup saya hari ini, ya, jam 8 pagi di sini, gagal. Saya akan cari sampai saya dapat setup yang valid pada hari itu. Itu yang biasa saya lakukan. Tapi kalau udah dapat setup valid, saya kebanyakan tidak akan entry lagi, kembali saya besok paginya. Namun kalaupun saya santai dan ada peluang sangat cantik malahan, seperti yang saya katakan tadi, di M15 cantik, di M5 cantik, M1 pun cantik, saya akan masuk. Dan biasanya saya tidak akan barbar kali entry-nya, tidak akan banyak lot, karena saya di target di time frame di entry yang pertama telah terpenuhi. Nah, itulah rekan-rekan sekalian, silakan di backtest terlebih dahulu. Pair yang rekomendasi saya yaitu yang pertama sudah saya urutkan GBP USD, yang kedua Euro USD, yang ketiga AUD USD. Nah, sekarang timbul lagi pertanyaan, untuk pair gold bisa nggak mas? Saya ini lebih senang nih entry di pair gold. Nah, kalau saya pribadi lebih mengelakkan untuk trade di pair gold. Kenapa? Banyak di pair gold ini terjadi noise ataupun shadow, dan banyak lagi penjelasan saya, alasan saya tidak ngambil di gold ini. Oke, bagi student-student sudah saya jelaskan kenapa gold ini tidak menarik untuk kita trading, ya, sangat tidak menarik menurut saya, mungkin paham. Nah, bukan berarti gold tidak bisa kita ambil peluangnya. Ini barusan saja tadi saya coba analisa, coba lihat ada peluang di sini, tapi saya tidak ambil. Ya, adanya BMS di sini. Oke.
dia naik, tentu ini kan area menunggu kita imbalance, ya kan? Kalaupun turun mungkin ada supply di sini di M5, M1, tapi kenapa dia naik situ di sini? Karena di sini dia telah terbentuk setupnya, ya, ada engulfing di sini, nih, ya, ini untuk ini dia tak naik, tapi ini di break lagi ada di sini dengan bentuk engulfing. Nah, tapi saya tak ambil. Kalau di analisa ini setupnya cantik, silakan turun di M5. M5 ada imbalance, ada demand yang press. Oke, liquidity coba kita lihat di M1 ada nggak liquidity? Oke, nah press lagi di situ. Nah, di sini ada liquidity, ya kan? Kekosongan di sini, apa? Coba lihat ini, nih kekosongan pas di area di bawah supply itu, ya kan? Liquidity-nya di time frame ini kita nggak nampak. Kalau kita turun ke time frame 15 second, 3 second, ini mungkin liquidity-nya jelas di sini. Ini pun liquidity ini. Oke. Nah, yang jelas entry di sini SL berapa pip, cuma reward kita besar. Tapi saya tidak ambil karena saya ada banyak backtest untuk gold ini. Kalau untuk rasio bulanannya untuk trading di gold dengan setup ataupun kepaman kita gunakan ini, win rasionya pernah saya jumpa, win rasionya bagus, dan peluang kena SL-nya itu lebih besar ya daripada GU sama IU. Kalau di gold saya buat perbandingan ilustrasi, contoh 20 hari. Gold tadi di GU sama IU tadi kita dapat 17 yang valid, cuma 3 yang batal. Kalau di GU di gold ini kerap kali saya jumpa dia sampai 15, 5 validnya 15, bahkan sampai 10 validnya, batalnya 10. Memang secara endingnya kalau risk reward rasio kita lebih besar, reward kita dapat dari contoh tadi 1:3, ya, 3 pip banding 30 pip, ataupun 1:10, 1:3, intinya lebih dari 1:2 kan masih oke tuh. Cuman di gold ini lebih banyak dia saya tengok terbentuknya shadow, ya. Itulah alasan saya tidak mengambil untuk fokus di gold ini, kecuali saya iseng henjut ataupun ada akun khusus untuk ini. Mungkin saya coba lagi contoh nih, ini contoh, perhatikan M15. Oke, inilah alasannya nih saya tak mau ambil nih. BMS, ya, ini swing low pertama harusnya kan kita dapat nih turun. Kalau dianalisa ini cantik di temperan bawah ini ada imbalance juga di M15 bermula, tapi dia cucuk atas ambil SL kita, terjun dia habis itu. Terjun dia kan. Nah, inilah alasan saya nih tidak mau mengambil pada pair gold ini. Bukan berarti saya tidak entry gold. SOP kita bisa berguna selagi teman-teman bisa menggunakan dengan bijak, ya. SL wajib di atas sini, itu kuncinya. Oke, kita hitung dulu, boleh berapa risk reward ratio tadi untuk menambah semangat rekan-rekan semua untuk bet. Nih ada supply zone, demand zone yang press. Nih udah clear apa belum? Udah di clear ya? Udah di clear ini, kita anggap aja belum clear, kita tengok di M1 tipis. Nah, di M1 pula. Oke. Nah, ini kalau kita lihat di temperan lebih kecil, anggap pun aja lah inilah, nggak pun kita turun di temperan M1. Kalau kita ambil sini kan di temperan M1 ini kan demand juga nih, temperan 15 second, ya. Nah, tapi di M1 aja kita anggap aja itu clear, itu tempat TP kita, dia udah dapat. Atau nih di sini, ini kan press nih. Nah, dijentuh udah. Sekarang kita hitung risk reward rasio kita. Oke, udah mau maghrib ya. Ini terakhir videonya, kita hitung dulu. Risk kita anggap sampai di sini itu udah dapat 32 pip. Sampai sini demand ini 37 pip. SL kita
SL kita di sini nih, di atas ini di M15 terkurung ya, di dalam kawasan M15 kita letak di atas 12 pip. Oke, kisaran 10 sampai 12 pip. Nah, oke, saya rasa itu aja. Ada lagi nggak ya? Oke, saya tiap bentar deh untuk backtest saya yang saya katakan tadi itu nih di sini. Ini udah saya jelaskan. Saya buat penjelasannya di sini. Ini khusus saya sendiri ya, bukan grup untuk kita semua. Ini grup saya sendiri di dalam. Ini untuk saya backtest sendiri. Nih, coba perhatikan. Selama seminggu, sebulan ini saja di GU 20 hari kerja saya jumpa hanya 2 setup batal. Bayangkan, bulan ini setup hanya 2 yang batal. Nih, BMS, MDZ. Nah, nampak tuh entry point. Nih, nampak begitu detail saya membuat analisa. Risk 3 pip, reward 31 pip. Nampak? Liquidity, imbalance, entry 1, entry 2. Nih saya buat lagi penjelasan. Padahal ini di luar kepala saya sebenarnya. Tapi kenapa saya tetap melakukan ini adalah untuk kebaikan ataupun ketajaman mata saya dan lain-lainnya untuk melihat market itu tadi. Oke, kita lihat beberapa dulu deh. Nih, baca aja di situ apa yang saya jelaskan. Di M5 ada FDZ liquidity, saya jelaskan di situ. Nih, tanggal 30 hampir tiap hari nih. 20, 28. Sini saya tak palit semua nih. 27. Hampir tiap hari itu ada setup itu. Oke, sekarang kita lihat tanggal 29. Nampak BMS, ini point entry kita nanti nih ya, karena ini engulfingnya. BMS. Nah, engulfing lagi, time frame M5, ada imbalance. Nanti kan turun lagi. Nih. Max stop loss. Nih imbalance. Liquidity nih terbentuk. Pak, cantik kan? Masuk dia di nih 5M1. Risknya cuma 3 pip. Take profit 30 pip, 13 pip. Risk ratio 1/4. Apa? TP saya di sini. Nah, itu masih TP 1. Coba perhatikan di M15 ya. Kalau seandainya masih saya hold, masih naik dia. Oke, itu saja. Oke, saya rasa itu saja ya, karena udah pubro ajan juga. 27 60 pip, semua 9 pip Pak. Saya jelaskan kenapa FEZM1 tidak direspon. Saya jelaskan lagi, ada breaker dan imbalance hanya sampai di sini. Saya jelaskan semua. Itu perlu rekan-rekan sekalian juga lakukan. Buat backtest, buat ini, buat jurnal ini sama dengan trade jurnal saya buat di sini untuk lukisan backtest saya. Nah, jangan sampai saya sekali rekan-rekan sekalian ingat pada komitmen. Jangan sampai memperjualbelikan ilmu yang saya ajarkan. Cukup gunakan untuk diri sendiri dan beserta ahli waris Anda. Selagi Anda jaga komitmen, insya Allah ilmu yang saya ajarkan akan menjadi keberkahan buat Anda. Dan jangan lupa untuk doakan saya untuk sehat selalu dan dapat berbagi kita semua sukses bersama di sini. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.